Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Jamila Padang dan kita akan membahas Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Pada bab ini terdapat 2 ayat yang menjadi inti materi. Kedua ayat ini berhubungan dengan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yuk kita simak. Mari bertilawah. Quran Surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul inna kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu tawila. Artinya Quran Surah An-Nisa ayat 49, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW serta ulil amri, pegangan kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Isi kandungan Quran Surah An-Nisa perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan ulil amri, pemegang kekuasaan pemerintah, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jika terjadi perbedaan pendapat. Ketaatan kepada ulil amri harus dilakukan setelah ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya. Umat muslim harus melaksanakan ketentuan yang ditetapkan ulil amri jika ulil amri telah sepakat dalam suatu hal. Jika terjadi perbedaan pendapat, umat muslim harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jika masih belum menemukan titik temu, umat muslim sebaiknya disesuaikan dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Mari bertilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Sunnah An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi yatalafu fihi wa hudan wa rahmatan lil qaumi yu'minun.
Kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dari rahmat bagi kaum yang beriman. Isi kandungan Quran Surah An-Nisa 49. Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umatnya. Al-Quran diturunkan untuk membimbing umatnya menuju kebenaran dalam hidup di dunia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman dan hendak beriman. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalankan kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 49 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebagai orang beriman, kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Apabila terjadi perbedaan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemahan dan membaca buku tafsir. Membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Di lain waktu akan kita berjumpa lagi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.